Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Baik, anak-anak semua, hari ini kita akan masuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu materinya bab 5. Boleh dibuka bukunya sambil didengarkan materi yang Ibu sampaikan. Jadi silahkan buka bukunya bab 5 tentang masa kejayaan Islam. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan membahas masa kejayaan Islam, yang mana di sini nanti ada beberapa subjudulnya. Yang pertama adalah dibahas periodisasi sejarah Islam. Yang kedua itu adalah kemajuan Islam pada periode klasik. Yang ketiga, tokoh-tokoh kejayaan Islam. Selanjutnya, dari pembahasan ini kita nanti akan menelaah perkembangan Islam pada masa kejayaan, baru ditelaah lagi bagaimana bangkitnya kembali peradaban Islam itu. Maka di sini kita akan membahas yang pertama tentang periodisasi sejarah Islam. Anda bisa buka bukunya sambil menonton video ini, sambil mendengarkan materi yang Ibu sampaikan. Yang mana pada masa periodisasi Islam ini, yaitu bagian A di halaman 70 ya, Anda bisa buka. Pada masa periodisasi sejarah Islam ini, itu menurut Harun Nasution di dalam bukunya dibagi kepada 3. Yang pertama adalah periode klasik, yang kedua periode pertengahan, yang ketiga periode modern. Yang mana yang dinamakan periode klasik itu terhitung tahunnya dari tahun 650 sampai tahun 1250. Yang dinamakan periode pertengahan itu tahunnya terhitung dari tahun 1250 sampai dengan 1800. Selanjutnya yang dikatakan periode modern adalah dari tahun 1800-an sampai seterusnya. Baik, anak-anak semua, yang pertama kita akan membahas periode klasik tersebut, yang mana pada periode klasik ini merupakan periode Islam, yaitu kejayaan Islam yang dibagi kepada 2 fase. Yang pertama adalah fase ekspansi dan integrasi. Tahunnya itu adalah tahun 650 sampai tahun 1000. Yang kedua adalah fase disintegrasi, yang mana dari tahun 1000 sampai tahun 1250. Itu dia yang dikatakan periode klasik. Tadi dibagi 2 ya. Selanjutnya periode pertengahan, yang mana periode pertengahan ini merupakan periode kemunduran, yaitu kemunduran Islam ini dibagi kepada 2 juga. Yang pertama adalah fase kemunduran dari tahun 1250 sampai tahun 1500 Masehi, dan fase munculnya ketiga kerajaan besar, yang mana dari tahun 1500 sampai tahun 1800, yaitu dimulai dengan zaman kemajuan dari tahun 1500 sampai tahun 1700 Masehi, dan juga zaman kemunduran dari tahun 1700 sampai tahun 1800 Masehi. Selanjutnya dikatakan periode modern, yang mana periode modern ini merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Jadi para pembaharu Islam inilah nanti yang dikatakan sebagai tokoh-tokoh pembaharuan pada masa untuk bangkitnya Islam itu kembali. Baik Ananda, kita masuk kepada bagian B. Tetapi sebelum kita masuk ke bagian B, tadi kita kan Ibu ada menyampaikan bahwa masa kemunduran Islam itu apa penyebabnya mundurnya Islam itu. Berikut Ibu sampaikan ada beberapa penyebab mundurnya dan runtuhnya peradaban Islam. Yang pertama adalah mulai pudarnya ketaatan pemeluknya kepada Sang Khalik. Maksudnya di sini adalah mundurnya dahulu Islam itu adalah dikarenakan pemeluknya ataupun umat pada masa itu mulai pudar
rasa keimanannya kepada Sang Khalik, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Itu salah satu penyebab mundurnya Islam itu. Yang kedua adalah modernisasi telah mengglobal. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya alat-alat telekomunikasi dan informasi. Modernisasi ini membuat jarak tidak menjadi hambatan lagi, gitu dia. Jadi modernisasi pada masa itu ada menunjukkan dampak negatif dan juga dampak positif. Tetapi dampak negatifnya lebih banyak. Selanjutnya, hal yang membuat mundurnya dan runtuhnya peradaban Islam itu adalah perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah itu tidak lagi menjadi sesuatu yang dianggap penting bagi pelajar ataupun bagi masyarakat gitu. Yang mana sebelumnya perpustakaan itu dijadikan suatu tempat yang selalu dikunjungi untuk membaca, menulis gitu ya. Tetapi pada masa itu orang-orang ataupun masyarakat maupun siswa itu tidak menjadikan perpustakaan ini lagi sesuatu yang penting, tidak lagi dikunjungi begitu. Jadi sebab lalainya manusia pada saat itu, maka mundurlah peradaban Islam itu. Nah, itu tadi terkait dengan apa penyebab mundurnya peradaban Islam ya. Baik Ananda, semuanya kita masuk kepada bagian B, yaitu masa kejayaan Islam. Nah, jadi setelah tadi mundur, ada lagi masa kejayaan Islam itu. Jadi masa kejayaan Islam ini tadi dimulai dari tahun 650 Masehi sampai dengan 1250. Baik Ananda semua, masa kejayaan Islam ini adalah pada masa Bani Umayyah, yang mana perkembangannya itu ditandai dengan beberapa hal, dan juga kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah ini ataupun Bani Abbasiyah ini tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama di sini kita bahas faktor internal penyebab majunya ataupun jayanya Islam pada masa Bani Umayyah ini. Yang pertama adalah dari internalnya, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Jadi pada masa Bani Umayyah ataupun Bani Abbasiyah, umat Islam pada saat itu istiqomah dalam menjalankan syariat Islam tersebut. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Jadi mereka menjalankan ajaran Islam tersebut. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, begitu. Mereka juga mengamalkan bahwa apa yang ada di dalam syariat Islam tersebut mereka mengamalkannya, yaitu masyarakat yang ada pada masa Bani Umayyah ataupun Bani Abbasiyah tersebut. Yang keempat adalah Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Ya, kembali lagi tadi bahwa umat Islam pada masa itu menjalankan dengan sepenuhnya apa yang diperintahkan oleh Islam itu. Nah, itulah yang menjadi faktor internal majunya ataupun jayanya Islam pada masa Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah. Yang kedua yaitu faktor eksternalnya. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lainnya. Yang kedua adalah gerakan terjemahan pada periode klasik. Ini maksudnya gerakan terjemahan pada periode klasik adalah para tokoh-tokoh pada masa itu melakukan penerjemahan buku-buku yang ada di perpustakaan
yang buku-buku ini berbahasa di luar bahasa Arab, mereka terjemahkan. Jadi pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah tersebut, para tokoh-tokoh ataupun ilmuwan giat bersungguh-sungguh melakukan penerjemahan buku dari bahasa asing. Contohnya adalah buku-buku di bidang ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu astronomi, ilmu kimia, dan juga sejarah. Oleh sebab itulah setelah terjadinya penerjemahan, maka mereka pun semakin menguasai ilmu-ilmu tersebut. Dengan sebab itu, maka muncullah beberapa orang tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam tersebut, yang mana diantaranya adalah Al-Kindi, yaitu yang menguasai ataupun yang membidangi ilmu filsafat. Selanjutnya ada Al-Farabi, ada Ibnu Bajjah, ada Ibnu Tufail, ada Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Selanjutnya bidang ilmu kedokteran, tokohnya antara lain Jabir bin Hayyan, Hurain bin Ishaq, Tabib bin Qurra, dan Ar-Razi atau Rajes. Selanjutnya di bidang ilmu matematika, tokohnya antara lain Umar Al-Faruqan dan Al-Khawarizmi. Kalau di bidang astronomi, antara lain Al-Farazi, yang mana dia adalah pencipta astrolabe. Yang kedua Al-Ghattani, ada Abul Wafa, ada Al-Farghani atau Al-Fazius. Dan di bidang seni, antara lain Badar dan Thorif. Ada di bidang tafsir, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah dan Andalusi, dan As-Suda, juga Muhammad bin Ishaq. Masih banyak yang lainnya. Kalau di bidang ilmu hadis, antara lain Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Itu dia. Baik Ananda semua, Ibu rasa pembahasan kita cukup sampai di sini, yaitu tentang masa kejayaan Islam. Untuk lebih lengkapnya, Ananda bisa men-searching ataupun membaca di buku-buku selain dari buku paket yang sudah ada di tangan Ananda semua. Untuk menambah ilmu pengetahuannya, maka carilah dari referensi-referensi yang lain ataupun buku-buku sejarah yang lain untuk lebih mendalamnya membahas tentang sejarah bangkitnya ataupun sejarah masa kejayaan Islam ini. Di situ juga nanti Anda bisa melihat bagaimana cara-cara para tokoh menerjemahkan buku-buku dari bahasa asing. Selanjutnya bagaimana perjuangan mereka, dan juga Anda bisa mengambil hikmah dari perjuangan mereka itu dan dibandingkan dengan bagaimana keadaan kita yang sekarang ini. Begitu dia. Baik, demikian saja. Silakan membaca kembali, buka bukunya, dan juga cari referensi-referensi dari yang lainnya.